Asmul kan bikin podcast, Jur. STEM, Jur. Bikin podcast lah kayak Unas aja. Iya, bikin podcast ngundang kayak Deddy Corbuzier itu sistemnya. Ya, terus yang diundang siapa? Ya Takim sama Kevin aja lah. Saya emang nggak bakal mau. Hari aja Pak. Hmm? Nanti yang wawancara Bu Lina. Ah iya, kalau Bulina diundang, Jordi ikut pasti di paling depan nih. Anjir, ngerikan. Ada Hari yang punya nih, hati-hati Jor. Halo Har. Halo Pak. Altion mana Altion? Dia mau ikut ini nggak? Kemarin udah bikin kotak 3 kali dia. Mana Altion? Kim? Nggak tahu Pak. Wow. Panggil lah Kim. Panggil dulu. Oke Pak. Kita summon dulu ya Pak ya. Edu Tensei dia. Gas. Gimana? Jor, ternyata UNAS tuh kalau skripsi bayar ya Jor ya? Bayar. Anjir, dari mana skripsi bayar Jor? Dari dia, Pak. Kok bisa 3,5 juta lagi? Nggak masuk akal. 3,5. Dulu sih berapa ya? William bilang 3,5 ya, Will ya? 3,5 ya? Lupa dah. Pokoknya tuh kecil-kecil gitu, Pak. Jadi 600, 1,2. Berapa tuh kemarin ya? Enak banget, Jor. Ada 3,5 ya? Lupa dah. Iya kali. Jor, biaya Oh, iya. bimbingan itu ada, Jor. Ada. Membimbing skripsi 600.000. Iya. Enak banget nggak, Kim? Padahal nggak apa-apa. Mantap, Mas. Mantap Pak. Ini kalau bimbingannya 5, 600.000 kali 5, 3 juta. 3 lagi. juta. Mantap. Sampingannya emang nggak ada obat. Bimbingnya cuma gini, Jor ya. Oke, besok lanjut lagi ya. 5 menit. Wah, enak ya. Enak, Pak. Dulu waktu kamu sidang, kamu nyediain snack gak, Jor, buat penguji pembimbing gitu? Atau kampus ini nyediain? Tapi kita bayar, Pak. Yang bayar kita. Oh. Wah, dulu sih waktu di Sore enak banget sih, Jor. Setiap nyidang itu dapat snack terus, Jor. Dapat makan. Iya, itu juga dapat, Pak. Gak ada obat lah ini, gak ada obat. Halo, udah mau ini? Udah Pak. Wah, ini saya lagi berbaik hati, saya buatin slide. Biar gak emosi kayak kemarin saya. Nah, kita lanjut ya. Cepet aja nih ya. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan perkuliahan kita minggu kedua mengenai Navier-Stokes equation. Wah, ini gampang nih. Jadi pada kesempatan ini kita itu akan menurunkan persamaan Navier-Stokes gitu ya. Nah, spoiler nih buat William sama Altion yang mau skripsion. Mana suara William? Hadir, Bos. Nah, Navier-Stokes equation itu adalah persamaan atur ya, governing equation dari fluida, aliran fluida. Governing equation. Itu ceritanya gitu. Artinya, kalau kamu ingin menganalisa karakteristik dari suatu aliran fluida, kamu harus menyelesaikan persamaan ini. Udah nggak ada Bernoulli-Bernoullian sekarang. Nah, Navier-Stokes equation yang akan kita bahas di sini kita batasi tanpa melibatkan efek energi. Jadi yang akan kita bahas itu adalah massa, momentum, itu aja. Kalau ada yang melibatkan heat transfer ya kamu tambah energi gitu kan. Tapi di sini kita nggak bahas ini karena kita membahas fluid dynamic gitu kan. Jadi kita akan menurunkan persamaan atur dari kekekalan massa dan kekekalan momentum. Ceritanya gitu. Nah, ini adalah suatu elemen fluida yang dibuat istilahnya? Dibuat sederhana lah. Anggaplah dia bentuknya kotak seperti ini.
Ini kalau digambar nih, misalkan ini ada pipa gitu ya. Pipa mengalir gitu ya. Ini kan ada alirannya nih, flow-nya gitu kan. Nah, ini fluida yang mengalir di dalam ini kalau di zoom seolah-olah itu seperti ini misalkan ya. Nah, jadi kalau di zoom itu kayak gini fluidanya. Bentuknya kotak. Nah, kemarin kamu sudah saya jelaskan bahwa rho itu adalah massa dibagi dengan volume. Sehingga massa itu adalah rho dikalikan dengan volume. Oke. Nah, volume ini itu adalah luas alas dikalikan dengan tinggi. Benar ya? Nah, berarti kalau saya ingin menganalisa kekekalan massa, maka saya harus mencari rho dikalikan dengan volume. Sampai sini jelas ya? Berarti Ya. apa? Berarti rho dikalikan dengan volume. Nah, volume itu apa? Volume di sini diwakili oleh alas, luas alasnya. Karena ini benda satu dimensi, luas alasnya ini diwakili oleh panjang. Kalau kamu lihat yang masuk di sebelah kiri ini, dia melewati suatu celah dengan panjang delta Y. Jadi ini adalah delta Y. Dikalikan dengan T. T itu adalah tingginya. Nah, tingginya ini diwakili oleh kecepatan, yaitu U. Ya, jadi kalau kamu punya alas segini, kemudian dia bergerak ya, ini seolah-olah bergerak ke sana, posisinya jadi di sini, berarti kan dia akan membentuk suatu volume tertentu segini kan. Bisa bayangin nggak? Bisa kan? Bisa. Bisa. Oleh karena itu, yang masuk di sini itu adalah rho U kali delta Y. Ini yang arah X. Kemudian yang keluar di sini adalah rho U X ditambah delta X. Seperti juga yang untuk Y. Rho VY yang keluar juga rho VY plus delta Y. Nah, hukum kekekalan massa itu adalah gini. Massa masuk M dot in gitu ya. Dikurangi dengan M dot out itu adalah M dot sisa. Jadi kalau M dot in-nya sama dengan M dot out, maka M dot sisanya ya 0 gitu kan, yang ada di dalam kontrol volume gitu ya. Nah, di sini kita harus uraikan dulu mana M dot in, mana M dot out, dan berapa sisanya. Di sini kamu bisa lihat M dot in-nya itu adalah ini dan ini. Oke? Sehingga kita bisa tulis rho U dikalikan dengan delta Y ditambah rho V dikalikan dengan delta X. Karena yang V ini masuk lewat celah selebar delta X. Gitu. Kemudian, yang keluar itu adalah ini dan itu. Berarti adalah rho U X delta X dikalikan delta Y dan rho V Y plus delta Y dikalikan dengan delta X. Ini berarti M in, yang ini adalah M out. Nah, laju M dot sisanya berapa? Ya kan rho dikali V kan? Berarti rho dikalikan volume. Volumenya ini karena ini dua dimensi, maka ya delta X dan delta Y. Karena yang ditanyakan adalah laju, maka dia harus diturunkan terhadap T. Nah, jadi ini adalah persamaan kekekalan massanya. Oke? Sampai sini dibingung nggak? Aman. Aman. Yang lain? Yon? Ini nanti Aman, kamu Bos. pasti ditanya Yon, kamu ini Yon. Aman ya? Aman, Pak. Nah, aman. Ketika ini dibagi dengan delta X dan delta Y, kita manipulasi, maka kita akan dapatkan ini menjadi do rho do T. Yang ini, yang ini dengan ini kita gabung gitu ya. Kemudian ini dengan ini kita gabung, kita bagi dengan delta X delta Y, kita akan dapatkan yang ini. Ini dan itu. Ya kan? Benar lah ya. Nah, sekarang, karena kamu menganggap si fluida ini tuh adalah infinitely small atau sangat-sangat kecil, maka kamu akan menganalisa nilai limitnya ketika delta X dan delta Y itu menuju 0. Jadi partikel fluid itu sangat kecil ya. Berarti kan delta X, delta Y menuju 0. Karena dia menuju 0, maka kita bisa dekati ini dengan menggunakan deret Taylor. Sehingga dari definisi deret Taylor kita dapatkan bahwa rho U X plus delta X itu sebenarnya sama dengan rho U X ditambah delta X do rho U do X. Dan begitu pula yang rho V Y plus delta Y. Ini didekati dengan deret Taylor order berapa?
Order 1. Order 1. Inilah. Jadi nilai ini kita substitusikan ke sini. Nilai ini kita substitusikan ke situ. Sehingga kita akan dapatkan ini. Sekarang kita pindah ini ke ruas ini, dan kita pindah itu ke ruas itu. Kita dapatkan ini. Nah, ini kan untuk sumbu X, sumbu Y. Nah, kalau untuk 3D flow ya udah berarti tambahin yang sumbu Z ini. Nah, ini adalah kekekalan massa untuk aliran 3 dimensi. Ketika kita menganalisa steady state, artinya perubahan terhadap waktunya 0. Berarti ini hilang, sehingga menjadi ini. Ketika kita menganalisa fluidnya incompressible itu rho-nya adalah konstan. Karena konstan, maka kita bisa hilangkan rho-nya. Sehingga dapatnya ini. Jadi, untuk fluida 3D flow, steady state, dan incompressible, dia kekekalan massanya itu hanya bergantung dari perubahan kecepatan terhadap domain space-nya. Berarti ini apa? Do U, do X, do V, do Y, do W, do Z. Ini kecepatan terhadap X berarti apa? Waktu. Hah? Kecepatan dibagi jarak. Iya kan, kecepatan. Jadi sebenarnya kalau kamu pengen melihat itu adalah ketika suatu partikel fluida tadi ada di sini dengan kecepatan U1 gitu ya. Ini dalam Cartesian X dan Y ya. Ketika partikel ini bergerak di titik ini, nah, misalkan dia bergeraknya dengan U2 dan jarak antar partikel ini adalah dx, maka kamu itu sebenarnya mencari berapa perubahan kecepatan dari partikel ini bergerak dari satu titik ke titik yang lain terhadap domain space yang arah sumbu X. Begitu pula yang arah sumbu Y dan sumbu Z. Kayak gitu doang sebenarnya. Mana? Gampang? 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 Gampang. Pak, kalau yang ini Pak, mau nanya. Nah, yang apa? Rumus 3D flow itu kalau diceritain kayak artifisisnya tuh bisa nggak Pak? Nggak Bisa. sesuai rumus itu. Bisa. Jadi gini, jadi bendanya itu adalah kubus. Fluidanya bukan 3 dimensi, tapi apa? Fluidanya bukan 2 dimensi, tapi 3 dimensi. Jadi yang masuk ke arah sumbu X, ke arah sumbu Z, ini dan ke arah sumbu Y itu mana sih? Sini ya. Sumbu Y itu harus sama dengan yang keluar dari arah sumbu X, Y, dan Z-nya. Jadi di satu titik ini, di satu titik kontrol volume ini, kontrol volume kubus ini ya, dia itu akan mengkalkulasi pergerakan random dari fluida dari 3 sumbu itu tadi, X, Y, Z-nya tadi itu. Jadi kartesiannya tuh gini sebenarnya, gimana ya gambarnya? Kalau 3 dimensi itu, jadi misalkan dia berada pada gini deh, di titik ini, kemudian di sini. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini lokasinya adalah X, Y, Z. Ya. Bisa bayangin nggak? Bisa Pak. Nah, jadi vektornya itu ke sini, X, Y, Z. Terus misalkan dia mau berubah ke sini misalkan. Ke mana ya? Ke sana lah misalkan. Gitu ya. Ini saya perpanjang gitu. Gini. Nah, berarti dia punya vektor berapa nih? Di sini kan. Berarti dia gini. Set. Nah, gini. Ini misalkan X2, Y2, Z2. Jadi ketika dia bergerak dari sini ke sini. Kalau 3 dimensi. Kalau 3 dimensi itu susah sekali dibayangkan secara visual ya. Karena pergerakannya kan 3D. Tapi kalau 2D tadi kan kelihatan. Apalagi 1D kan. Gitu. Gampang? Yan? Hah? Masih aman. Yakin Yon? M dot sisa sama dengan M dot in dikurangi M dot out. M dot sisanya tadi apa? Terhadap waktu kan? Dari rho dikali volume. Nah, kan gini nih. M dot in-nya apa ya? Rho U X dikalikan apa? Delta Y ditambah rho V Y
dikalikan dengan delta X dikurangi rho U X plus delta X dikalikan delta Y dikurangi rho V Y plus delta Y dikalikan delta X. Kayak gini kan? Ya. Ya. Nah, sekarang kamu kelompokkan yang X dengan X, yang Y dengan Y. Ini saya tulis ini ya, sama dengan. Berarti kan ini dengan ini nih. Benar nggak? Ini dengan ini nih. Benar nggak? Iya, Pak. X sama X, Y sama Y. Nah, berarti ini menjadi apa? Menjadi rho U X dikurangi salah. Rho U X delta Y-nya ada ya? Benar ya? Rho ini gini berarti. Set dikurangi rho U U X plus delta X. set delta Y. Benar nggak? Benar. Ditambah set rho V VY. Y min Rho rho VY V delta Y. Y plus delta Y delta X. Ini kan ya? Ya. Nah, gunakan pendekatan Dirac-Taylor. Dengan Dirac-Taylor, kamu tahu bahwa rho V kok X sih? X Ini enggak dibagi delta X delta Y dulu, Pak. ya boleh lah, kamu mau bagi delta X delta Y dulu. Boleh, sama aja. Iya sih. Oke lah, kita ikutin rule yang di slide kalau gitu ya. Bagi dengan delta X, delta Y. Maka ini hilang. Yang ini berarti tinggal delta X. Yang ini berarti tinggal delta Y. Benar kan? Benar. Ya. Sehingga ini menjadi do T dari rho. Itu sama dengan ini adalah rho U X dikurangi rho U X plus delta X dibagi dengan delta X ditambah rho V Y dikurangi rho V Y plus delta Y dibagi dengan delta Y. Kayak gini kan? Iya. Nah, sekarang kita masukkan dengan Dirac-Taylor. Dirac-Taylor, apa itu Dirac-Taylor? Bahwa rho U X plus delta X itu sebenarnya sama dengan rho U X ditambah delta X do rho U dx. Ya nggak? Ya. Sedangkan rho V Y plus delta Y itu sebenarnya sama dengan rho VY ditambah delta Y do rho U do Y. Nah, ini kita masukkan ke sana. Ya, kita dapatkan do rho do T itu sama dengan ini yang X masuk ke sini berarti langsung minus ya. Minus delta X-nya kan kecoret nih. Minus do rho U do X. Yang ini minus do rho V do Y. Benar nggak? Betul. Tuh, sehingga kita pindah ke ruas kanan semua menjadi do rho do T ditambah do rho U do X ditambah do rho V do Y sama dengan 0. Nah, ini adalah kekekalan masanya. Nah, untuk kasus steady state, apa steady state itu? Do rho do T sama dengan 0 kan? Iya. Sehingga persamaan ini menjadinya apa? Do rho U do X ditambah do rho V do Y sama dengan 0. Ini untuk 2 dimensi ya. Kalau 3 dimensi tambah rho W do Z gitu kan. Untuk kasus incompressible
maka rho-nya bisa dihilangin kan karena rho-nya konstan. Maka do X x plus do Y. do v do y sama dengan, wih gila kayak gini diajarin bisa, nggak ada yang ambil CFD anjrit. Udah Yon, ntar kamu presentasi kayak gini Yon, udah nggak ada yang nanya Yon. Pak, saya ada yang nggak ngerti, Pak. Yang mana? Ini, Pak. Sorry, Pak. Yang Doro per dote itu kita nurunin yang mana, Pak? Mana ada yang diturunin? Apa itu, Pak? Doro per dote sama dengan min Doro U per do X itu, Pak. Yang mana ini? Kamu ngomong yang mana? Ini tulisan semua ini. Aduh, yang mana, Pak ya? Yang di sebelah kotak nomor 1 yang paling bawah, Pak. Yang nomor yang atasnya, Pak. Notet aja Kak. Bisa Kak. Mencet mana ya? Yang mana yang ini? Oh, ini, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Bisa mencet saya, Pak. Sorry, Pak. Ini. Nah, itu. Kenapa? Nah, ini, Pak. Nah, itu gimana, Pak? Apanya? Itu tuh saya nggak ngerti aja, Pak. Dapat do itu Doro U, Pak. Doro U do X, Doro Nah. P G. Ya, itu dikurangin. Ini. Kan kamu punya ini nih. Masuk ganti ke sini. Kamu punya ini. Masuk ke situ. Coba kamu kurangi. Rho X dikurangi ini kan rho U-nya saling menghilangkan. Berarti kan tinggal minus ini kan. Karena kan delta X-nya dibagi delta X kan hilang. Berarti kan tinggal minus Doro U do X. Doro U do X. Oh iya. Iya, tinggal dikurangin doang. Anjir. Oke, Pak. Wah, udah gini ntar kalau ditanya ntar kamu pura-pura keren aja. Do aja. Do gitu ya. Mi fa sol la si do. Wah, gitu. Itu kayak lagu jadi ya, Pak. Kenapa warnanya merah? Kenapa nggak pink, Dek? Karena do re mi do, Pak. Gitu. Oh, sip. Budi Doremi. Aman, Will. Mana William hilang nih? Gimana, mudeng nggak kamu? Kamu nggak mudeng ini kemarin roketmu bohongan berarti. Berarti ini cuma kekalahan masa ya. Yoi, gas momentum. Nah, udah dapetnya ini. Aman? Dia pakai Aman. orde 1 biar cantik aja ya, Pak, rumusnya. Enggak sih. Biar nggak terlalu banyak nurunin aja. Kalau kamu sampai order 5 juga terserah. Kan akurasinya kan berhubungannya. Iya, akurasinya, Pak. Lah, kalau orde 5 dong kubusnya berarti. Apanya? Enggak dong. Oh iya, biar sama-sama mati ya. Yang pas di ini ya, Pak. Yang rho U X delta X-nya gitu, yang dibanyakin gitu ya. Ya. Biar sederhana. Harusnya tadi gitu game. Nurunin ini, harusnya snacknya itu namanya apa? Starbucks. Kalau habis nurunin ini ya janji jiwa lah. Kalau ini nanti capek, kayak gini capek gitu. Gemuk, Pak, jadinya belajar. Kenapa kita nggak kepikiran nulis itu ya? Elektroniknya nggak kebeli. Kita kayak gitu. Tuh kita pakai yang lower spec aja. Yang penting kan bisa makan dan happy. Nah, tapi kan cita-cita Bapak buat iya. UFI yang sebenar-benar UFI. Iya. Kan ada Jordi, kita porotin aja Jordi ya. Ayo lagi kah? Aman. Disimpan sama Bapak, Pak? Atau di kampus? Oh iya lah. Saya simpen lah, enak aja. Itu untuk kampus, Pak. Kan? Enak aja. Atau jadi pajangan gitu. Kilo di bawah. Gue pulang tak kasih anak saya buat mainan. Di 2 hari. Mainan bernoli tuh. Saya copot semua boosternya. Oke. Sip. Oke, lanjut, Pak. Aman Yan? Aman, Pak. Aman. Habis ini nggak aman masih. Nah, setelah kamu menurunkan massa, sekarang kamu akan menurunkan momentum. Nah, ini momentum agak rame nih.
Benda yang sama, delta X, delta Y juga sama, cuman kamu harus ingat, momentum itu adalah massa dikalikan dengan delta V. Betul ya? Betul ya? Betul. Nah, atau kalau massa itu adalah rho kali U, berarti momentumnya adalah rho kali U dikalikan dengan U. Benar nggak? Kan Ya. massa dikali kecepatan. Makanya di sini rho UU kan. UU. Nah, sama, gampang. Berarti yang masuk, momentum yang masuk adalah rho UUX. Yang keluar adalah rho UUX plus delta X. Yang arah Y, rho VUY. Nah, kenapa kayak gini? Ini menarik. Kenapa yang ini rho VU bukan rho UV? Ini ada artinya loh. Kenapa rho VU tapi bukan rho UV? Oh, Sama nggak hasil kalinya? Sama kan? sama. Tapi kenapa ditulisnya rho VU? Matriks ya, Pak? Karena kan kecepatan. Nggak tahu sih, Pak. Nah, jadi gini. Kita ini meninjau untuk menurunkan momentum U. Artinya ya, kecepatan vektornya itu semuanya ke arah sumbu X. Dianggapnya. Tetapi massa yang masuk lewat bawah ini itu kan rho dikalikan kecepatan. Cuman kecepatannya kan arah sumbu Y kan. Maka ini menjadi rho V. Karena momentum ini akan diturunkan terhadap sumbu X, maka vektornya sumbu X kan. Maka ini adalah rho VU. Jadi arti fisisnya adalah massa yang masuk ke arah sumbu Y tetapi berkontribusi membangkitkan momentum arah sumbu X gitu. Oke, siap. Gitu. Makanya kalau baca itu yang detail ya, jangan rho VU, rho UV. Jadi ini rho VU kayak gitu ceritanya. Di sini ada rho VU Y plus delta Y. Nah, selain itu kalau kamu berbicara force gitu ya, ada dua jenis force. Force pada permukaan dan force pada bagian body fluidnya. Nah, ternyata selain momentum itu tadi akibat pergerakan fluida gitu kan ya. Nah, ternyata kalau kamu belajar Pascal gitu kan, Archimedes kan kamu tahu, fluida itu mengalami tekanan segala arah kan di semua permukaannya kan. Ya. Nah, dia juga ada di semua permukaan. Karena permukaannya ini adalah kotak, maka dia mengalami tekanan Px ke arah sini. Px plus delta X arahnya sana. Oke? Apa ada tekanan arah sini dengan sini, Pak? Ada. Harusnya Tapi ada. kita kan meninjau arah X dulu nih. Oke. Nah, gitu kan. Terus, apalagi? Tekanan Px dan PX plus delta X itu akibat tekanan normal. Kan tekanan ada juga tekanan geser kan? Ya, shear force. Nah, tekanan geser terhadap sumbu X itu namanya tau XX ke arah X. Ke arah sini ya tau XX, X plus delta X. Nah, oke, sampai sini clear ya. Tetapi ada juga yang geser, yaitu tau XY terhadap Y dan tau XY terhadap Y plus delta Y, yang arahnya berkebalikan. Jadi ini akan membuat bendanya ini terdeformasi kayak gini. Karena ini ada arah sana, yang ini ada arah sini. Ini yang membuat benda itu berotasi. Ini yang disebut dengan vorticity kalau kamu belajar nanti. Vortex. Nah, vortex itu penyebabnya itu tegangan geser yang beda bidang. Kalau tau XX, tau YY itu tidak membuat dia berotasi. Tapi karena dia ada tau XY atau tau XZ atau tau YZ, itu yang membuat dia mengalami vorticity. Nah, induced drag itu akibat vorticity, akibat tegangan geser di sini. Jadi kan kamu lihat satu fluida, sebenarnya kan di sini kan ada fluida lain. Benar nggak? Ya. Nah, ini kan saling bergesekan kan? Ini bergesekan, ini bergesekan kayak gitu. Pak, saya mau nanya, Pak. Nah, Itu kenapa XX arah XD tegak lurus, Pak, arah panahnya, Pak? Harusnya atas bawah nggak sih, Pak? yang mana? Iya, Itu. karena itu juga nih, Pak. Yang ini. Iya, Tegak lurus dengan apa? dengan itu bidangnya, arah panahnya. Oh iya, tau XX itu artinya tegangan geser yang dialami sumbu X akibat pergerakan fluida arah sumbu X. Ya berarti jadi tekanan normal sebenarnya. Oh. Tau XY itu apa? Ini apa ini? Tau XX yang X plus delta X itu juga sama, tapi ini terjadi di sebelah kanan dari benda yang
panjangnya delta X gitu loh. Jadi ada X plus delta X. Kalau tau X itu adalah tegangan geser yang dibangkitkan akibat interaksi bidang X dan Y gitu loh. Ke benda ini. Ngerti maksudnya ya? Oke. Nanti di belakang ada. Lebih jelas. Membahas viscous stress nanti. Nanti ada. Nah, ini barusan udah dijelasin di Macflow nggak sih? Mana Apa ada. bedanya to XY, apa bedanya to XX, nanti ada to YY, masa nggak pernah dijelasin? Oh, Optimis, ada rumusnya, ya. cuman nggak pernah spesifik sih. Jelas. Ini ingat ya, ini yang ditinju ini adalah sumbu X ya. Oke. Nah, bahasa matematiknya gini. Momentum sisa itu sama dengan momentum in dikurangi momentum out ditambah gaya surface permukaan ya, ditambah gaya akibat body. Nah, menarik nih. Momentum sisa itu adalah ini. Apa? Ya rho U kali volume kan? Bener nggak? Kan massa itu kan Iya. rho dikali delta X delta Y. Mm-mm. Kan massa, berarti dikali U kan? Ya. Nah, ini ditulis ulang rho U dikali delta X delta Y kan sama aja. Nah, dibagi waktu karena perubahan kan, pedot kan. Yang masuk ya sama kayak tadi rho UX dan rho VUY. Yang keluar rho UX plus delta X ditambah rho VUY plus delta Y. Nah, ini yang menarik ini. Permukaan, gaya permukaan ya. Itu kalau kamu lihat di sini kan berarti P ditambah to XX X. Ya enggak? Kalau yang di sebelah kanan ini adalah P ditambah to XX X plus delta X. Ya enggak? Ya. Nah, berarti ini dan ini. Semuanya dikalikan dengan delta Y. Nah, menariknya yang ini. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Oke? Berarti apa? Ya dia membuat terdistorsi seperti ini kan, efeknya kan. Iya, jadi jajar genjang ya. Maka ini adalah to XY dikurangi to XY plus delta Y dikali delta X. Ini permukaan. Body force itu adalah rho dikalikan delta X delta Y itu apa? Volume. Volume. Volume dikalikan kok volume? Rho dikalikan delta Y itu apa? Massa dong. Oh, rho kali volume massa, Pak? Iya. Masa. Ini massa kan? Massa. Dikalikan dengan Fx apa? Massa dikali gaya. Apa itu? Iya. Apa yuk? Masa. Satuannya apa? Massa kilogram, gaya Kilo Newton. Newton. Hah? Kilo Newton. Kilogram Kilonewton. Newton. Kilogram Newton, Pak. Kilogram Newton itu apa? Gaya dikali massa itu apa ya? Ayo. Kilogram Newton itu apa? Momentum. Gimana bisa momentum? Mass flow itu m dot. Berarti kilogram per Nggak ada tuh Pak, momentum. Kenapa? Body force. Body force apa? Rho dikalikan dengan delta X delta Y itu apa? Massa. Massa. Kan? Massa. Massa dikali Fx itu apa? Setara dengan apa? Masa nggak tahu. Fx itu gaya. kilogram meter per second kuadrat. Ya. Baru dikali sama kilogram kuadrat Oh, meter per second kuadrat. Apa yuk? M kali apa? Enggak nih. Wah, gimana? Waduh, ini fisika dasarnya gimana? Ini udah jelas banget nih. Setara dengan apa dia? Hah? Kecepatan kali massa. Kecepatan kali massa itu apa kecepatan kali massa? Momentum. Kamu nggak belajar ini ya? Oh, impuls. Apa gimana, Pak? Impulse. Ya kan? Iya. Jadi F sama dengan M dikali A kan dari situ awalnya. Ya. Nah, terus kamu kan tahu ini massa, ini Fx. Fx itu artinya apa? Ya, yang Iya. terjadi sumbu X. Nah, berarti kan satuan gaya nih. Satuan gaya itu Newton. Newton.
Massa itu apa? Kilogram. Kilogram Newton. Kamu pernah nggak di fisika dasar pernah dengar KGF? Inilah bahasa. Pernah. Beratmu berapa? Berat 80 kilogram atau 800 Newton? 800. Tapi orang sering berat ngomongnya Newton 80 kilo kan? Oh iya, Iya, 80. biasanya juga. 80 kg, 80 kilogram force. Artinya apa? Ya 80 kilogram itu maksudnya 80 dikalikan force bergantung dengan gravity di tempat itu. Oh, Saya nggak pernah dengar KGF. Berarti satuan Pernah. apa? Satuan berat, gaya. Gaya. Makanya di sini itu adalah force momentum principle. Oke? Oke. Saya nggak tahu ini. Fisika dasar itu. Jadi ya kalau kamu amati tekanan dikalikan sesuatu jadinya apa? Dikalikan panjang jadinya apa? P sama dengan F per A kan? Ini kan tekanan semua nih. Tekanan, Ya. tegangan kan? Dikali A jadinya apa? Gaya kan? Iya. Nah, berarti kan ini gaya. Ini gaya. Ini apa? Momentum kan? Iya. Nah, momentum dihubungin sama gaya tadi apa jatuhnya? Impuls kan? Iya. Ketika persatuan waktu kan? Iya. Makanya tadi simbolnya P dot kan? Dot ini artinya itu persatuan waktu. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh juga persatuan waktu, itulah. Jelas ya? Jelas? Jelas. Nah, masukin nih. Ini yang masuk, ini yang keluar. Udah dicampur ini ya. Ini udah dicampur ya. Masuk keluar yang X gitu ya. Masuk keluar yang Y. Ini pressure surface masuk keluar, yang bertolak belakang. Ini yang tegangan gesernya. Ini yang body force-nya. Oke? Nah, kalau kamu sudah turunin ini, ya silahkan kamu turunin sendirilah. Masukkan, kamu akan dapatkan ini. Yin-nya di sini adalah, udah hilang di sini. Bagi dengan delta X, delta Y. Jadi di sini itu bagi dengan delta X, delta Y. Bagi dengan delta X, delta Y. Kamu akan dapatkan ini. Oke, ketika delta X, delta Y menuju 0, maka kamu gunakan deret Taylor tadi. Sehingga kamu akan dapatkan ini. Wih, mantap kan? Oke? Oke. Nah, ini untuk U. Bener nggak? Oh, ini untuk U ya, bener ya, untuk U ini. Ini yang U ya. Ini yang U. Biasanya, rho U ini juga boleh ditulis rho U kuadrat. Kalau mau. Tapi di sini ada variabel yang belum diketahui, yaitu tau X dan tau XY. Nah, tau X dan tau YY ini disebut dengan viscous stress. Tegangan akibat adanya gaya viskus atau kekentalan. Dia sifatnya by nature adalah tegangan geser. Caranya gimana? Nih. Yang V momentum ya, sama lah ya kalau turunin sendiri gitu kan. Jadi viscous stress tuh kayak gini. Jadi ceritanya, ini tuh ada batang. Ini ada batang. Isinya di sini tuh fluida. Batang yang satu ini diam. Batang yang ini ditarik dengan kecepatan F. Nah, kemudian kamu bayangin deh, pasti fluida yang ada di dalam itu kan akan bergeser, bener nggak? Benar. Nah, yang paling cepat kira-kira yang dekat yang digeser atau yang di atas? Yang dekat. Yes. Nah, itu dianggap linier hubungannya. Jadi Berarti. semakin jauh dari ini dia dianggap itu dianggap diam di titik ini. Yang awalnya bendanya gini, sekarang dia berubah menjadi jajar ginjang karena ada perbedaan kecepatan. Yang satu lebih kenceng, yang satu lebih lambat kan jadi jajar ginjang gini kan. Oke ya. Nah, lihat perhatikan sumbunya ini X, ini Y. Nah, tegangan geser atau XY artinya adalah tegangan yang diakibatkan ketika gaya pada arah sumbu X diaplikasikan dan yang diamati itu adalah gradasi kecepatan terhadap sumbu Y-nya. Kecepatannya bergradasi terhadap sumbu Y kan? Iya. Tapi akibat gaya dari arah sumbu X, benar nggak? Betul. Nah,
Jadi definisi tau X itu tegangan gitu kan yang diakibatkan akibat gaya arah sumbu X yang mengakibatkan terjadinya gradasi kecepatan terhadap sumbu Y. Nah, ternyata berarti kan ini do U do Y nih. Berarti kan gradasi kecepatan terhadap sumbu Y kan do U do Y kan gradasi, ini kan gradian kan. Benar nggak? Benar. Ternyata supaya ini valid itu harus dikalikan dengan suatu benda, dikalikan dengan suatu konstanta yang disebut viskositas. Kenapa? Ketika fluidanya air, ini akan lebih cepat kan? Tapi kalau fluidanya oli, ini akan lebih lambat, bener nggak? Iya. Nah, oleh karena itu, efek dari, efek dari penarikan tadi, penarikan yang kayak gini itu, dipengaruhi oleh suatu koefisien yang disebut sebagai viskositas. Yang mana viskositas ini tuh mempengaruhi cepat tidaknya dia terjadi gradasi kecepatan terhadap sumbu Y. Nah, hubungan viskositas dan gradasi kecepatan yang linear ini hanya berlaku, kalau linear ini hanya berlaku untuk Newtonian fluid namanya. Fluida Newtonian. Kalau hubungannya tidak linear, misalkan ya, mu-nya terlalu kecil, kalau kamu tarik itu kan ini kenceng banget. Berarti kan nggak linear kan? Itu non-Newtonian fluid. Itu analisisnya berbeda. Oleh karena itu, batasan yang dipelajari di kasus ini itu adalah semua menganggap fluidanya adalah fluida Newtonian. Jadi kalau ditanya fluida Newtonian itu apa? Fluida Newtonian itu adalah hubungan antara viskositas dengan gradasi kecepatannya itu linear, tegangan gesernya linear. Itu fluida Newtonian. Nah, menariknya gini. Ini untuk XY. Kalau tau XX, arti bacanya gimana? Pengaruh. Tegangan geser yang diakibatkan oleh penarikan gaya arah sumbu X tapi terhadap sumbu X kan, juga, perubahan kecepatannya kan, Iya. benar nggak? Maka gradiennya adalah terhadap sumbu X, do X kan, benar nggak? Benar. Nah, karena ini dua dimensi, kalau satuannya mu kan berarti ada dua, tau XX kan, sebenarnya ini gini loh, tau X1, X2, ada juga tau X2, X1. Berarti kan ada 2 mu kan? Aksi reaksi kan? Oh, 2 mu. Oh, ditambah itu. Iya kan? Makanya jadi min 2 mu untuk 2 dimensi. Gitu. Kan 2 mu aksi reaksi. Kalau ini, kan ini ditarik gini nih, jebret gitu kan. Kalau terhadap sumbunya kan dia bergradasi gini. Kalau terhadap sumbu X, dia perubahannya apa? Ya udah, yang satu kalau ketarik ke sana, dia memberikan reaksi ke sana juga kan? Nah, makanya ini menjadi min 2 mu do X. Gradiennya terhadap X. To YY sama, do V do Y. Nah, to XY, kalau dua dimensi, menarik apa? Min mu do U do Y, berarti dia ngelihat terhadap gradasi Y. Min mu do V do Y. Kenapa? Karena kecepatannya kan ada dua. Kecepatan V kan? V terhadap dx. Ah, berarti kalau cuma ini, berarti satu dimensi kan ini kan, benar nggak? iya. Ah, Pak, nah, itu minnya dari mana, Pak? kenapa? Min. Oh, ini dari persamaan ini aja, persamaan apa? Kayak heat transfer. Kalau heat transfer kan mengalir dari temperatur panas ke temperatur dingin. Kalau do U do Y-nya nilainya negatif dikalikan min mu kan jadi positif kan, to X-nya kan? Oh, Iya kan? iya. Nah, gitu. Kan gradiennya kan gini. Gradiennya negatif maksud saya. Iya ya, gradien negatif. Nah, terus masukkan to X, to XY, dan to YY ke persamaan yang tadi. Maka kamu kan dapatkan ini. Jadi masukkan ke sini loh. Nah, ini kan ada tuh. Ini sama ini. Kalau ini dua dimensi, berarti yang kamu masukkan jangan yang ini, tapi yang kamu masukkan yang ini loh. Iya. Dua dimensi gitu. Ini dapatnya ini. Mantap kan? Ini untuk momentum arah U. Sehingga untuk kasus dua dimensi, resumnya ini adalah continuity, U momentum, V momentum kan? Benar nggak?
Iya, continuity. Nah, dulu kalau kamu ingat, saya pernah kan ngasih PR turunkan V momentum. Ya nggak? Iya. Nah, kamu Nah. ngerjainnya, kamu ngerubah kecepatannya, nggak kamu ulang gambarnya. Gambarnya kan berarti kan, kalau kayak Yang gitu di kan F nggak berarti, ada. iya, ini menjadi row VY kan? Iya, terus ada PY. Row VY plus delta Y. Nanti kalau momentum dibalik gambarnya, maksud saya itu bukan kamu UU-nya kamu ganti VV semua. Makanya saya heran, Satu kelas kayak gitu. kok cepet banget, saya mikir, wah anjir, cuma diganti U dengan V-nya. Diturunin dari gambarnya maksud saya. Iya, Pak. Miss, Pak, miss. Nah, ini untuk 3D-nya. Nah, PR kamu sekarang adalah turunin untuk V-nya 3D. Pakai gambar. Ini yang dulu saya lakukan ke Jordi ya, Jor, angkatanmu, Jor ya? Ya, Pak. Nah, Ini Kalau- XYZ berarti. enggak, yang V aja. Oh, oke. Yang V, yang 2D aja dulu lah. V2D. Nah, Oke. tapi pakai gambar ya. Oke, Pak. Nah, kalau harus terbukti bahwa harus hasilnya kayak gini, harus terbukti ini. Oke. Lah, yang Pas. 2D bukannya udah, Pak? Udah. Tapi Udah. kan yang tadi, yang V kan belum saya gambar. Yang kemarin lagi ya Pak ya, sama. Betul. Iya, tapi pakai gambar. Pakai gambar. Ini agak tricky, gambarnya pasti nanti akan ada yang bingung nih. Nah, kalau kamu bisa ngerjain yang V ketemu ini, berarti kamu nanti paham bedanya U, V, W itu apa dari segi gambar. Oke, Pak. Siap. Pak mau nanya, harusnya materialnya pengaruh ke Miu juga kan Pak? Material Iya. yang penariknya itu. Iya. Fluidanya, Mu itu fluidanya. Fluidanya. Kalau Karena materialnya dynamic diubah Pak, viscosity fluida. Enggak. Ya, Kak, material paling lebih kasar mempengaruhi gitu. F-nya. Iya, kalau kamu bilang kayak gitu, ya iyalah. Kalau dia lebih kasar, lebih gede GCA-nya gitu kan. Heeh. Iya. Gitu. Udah selesai. Wih, Gampang hari ini. kemarin baru sampai kota. Nah, Kan ini nanti di kopling kan, Pak? ya, kopling gimana maksudnya? Waktu mau nge-solve persamaannya di ANSYS, kan dua persamaan ini di-solve nih kan, Pak? Iya, betul. U-nya, arrow-nya yang di kopling. Oh, row-nya. Nah, Oh iya, karena sama-sama ada row ya? Sama-sama kecepatan juga sih. ya. Itu nggak bisa ya, Pak, di apa ya, di Nah, otak-atik secara matematik gitu. Kamu punya dua persamaan kan? Iya, Pak. Nah, variabel yang nggak diketahui apa? Banyak kan? Nah, bisa nggak di substitusi? Nggak bisa kan? Nggak bisa sih. Nah, iya makanya. Selesai kan jawabannya kan? Udah kan? Iya, oke, Pak. Jadi dia ngeran satu kali untuk mendapatkan sesuatu itu disubstitusikan di persamaan berikutnya dapat sesuatu, balik lagi dapat sesuatu, jadi ngopling kayak gitu loh. Iya sih. Mana Yon? Kopling one way. Yon? Hilang dia. Mana Yon? Halo Pak, ada Pak. Delay Pak. Mana? Pak, ini PR-nya tulis tangan apa ketik? Tulis tangan ya, Pak? Tulis tangan lah. Kau Iya. scan aja. Iya. Oke Pak. Biar feel nurun kan itu. Nanti kalau udah benar baru diketik. Biar saya nggak perlu ngetik lagi di semester depan kan? Boleh. Ini nyicil ngetik untuk skripsi, Pak. Nah. Will, coba kau turunin juga, Will. Biar kau sedikit ada pemanasan, Will. Iya. Diskusi sama Takim kau ya. Waduh, Raja Minyak. Bang Evan. Ini dulu saya kasih waktu kelas McFlu di Surya Game. Kamu kelas McFlu-nya gimana? Belajar, Pak. Nah, iya, Yang bagus. energi. Cuman Bernoulli. Oh, ini bagus lah. Gak dapat berarti ya? Oh, berarti kalau tambah satu lagi energi, dia ngekopling 3 persamaan dong, Pak ya? Iya. Oh. Apalagi kalau energinya dikopling sama yang K2T, X, K2T, Y, K2T, Z, mampus lah. Kemarin aja kelas transfer udah pada hilang semua. Wah, asli, Pak. Hilang tuh kelas transfernya siapa? Fahri Aldi.
Udah kan gampang, cuma setengah jam selesai, aman. Sangat-sangat efektif ya. Iya, nah. Habis Udah. bahas duit semangat nih. Iya, habis duit Cur, aman. Duit banyak Cur. Kita nggak Aman, usah Pak. perlu pakai gabus Cur. Komposit kita langsung beli Cur. Pak, itu gimana Pak? Kita belanjanya mau bertahap atau sekaligus Pak? Ya, menurut saya sih kita harus pastikan elektroniknya dulu, harus datang dulu sebelum bikin airframe. Karena kan untuk ini, untuk mensiasati dalam fuselage-nya nanti gimana kan. Oh iya, paling kayak kita susun-susun dulu, baru ukur-ukur gitu ya Pak ya? Iya. Jadi elektronik harus datang duluan. Oke Pak. Mana ada pertanyaan nggak ini? Nah, CFD itu adalah mengubah persamaan-persamaan ini ke dalam finite different, finite volume, baru di komputasi. Oke? Tugas pertama untukmu, ya, tugas kedua. Tugas pertamanya kan tadi itu. Coba share screen game, gantian game. Nah, kita mainin Lorena Barba dikit, Cur. Anjay. Biar mereka merasakan indahnya Navistock. Coba share screen. Ini Pak. Ketik 12 Navistock Lorena Barba. Wah, ini William juga nih, biar William dapat knowledge yang bener nih. Jangan knowledge-nya nggak bener ya, kan? Lorena Barba. Klik game. Wah, Mau Python nih. iya. Kita buat hari Ramadan sibuk. Ke bawah, ke bawah. Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Kok habis? Ke bawah. Habis Pak. Itu nggak ke atasnya itu. Itu ada berapa step? 1, 4, 5, 10, 10, 12. Silahkan Anda lakukan 1-4 code. Tunjukkan minggu depan. Coba kau klik dulu linear convection. 1-4 dulu berarti kan? Ya, 1-4. Kalau penurunan rumusnya belum mudeng, nggak apa-apa. Yang penting latihan ngoding dulu. Nanti kita akan turunkan ini di finite different. Oh ini. Nah, udah ada code-nya itu. Cuma untuk pemanasan Python dulu. Itu ada video kuliahnya kalau kamu mau dengerin. Siap Pak, siap. 1-4 ya. Python masih ada nggak ya? Oh masih ada. Python lah, pakai. Anaconda juga boleh. Google Colab aja. Apa nih? Google Colab aja. Oh, Jupyter Lab aja lah. 1-4 kelompok aja. Jadi mungkin satu orang satu. Kamu, Kevin, Harry, William. Pas kan 4 orang kan? 1-4 kan? Oke, boleh Pak. Nah, itu burger equation coba buka. Kok ada burger equation Pak? Nama orangnya burger Pak. Kamu kira punyanya McDonald enggak kan? Jadi kamu di situ diajari persamaan burger untuk mensimulasikan persamaan yang di atas tuh. Coba lihat dulu yang ke atas. Ke atas dulu. Itu loh. Do U do T, U do X, V do kuadrat, U per do X kuadrat itu kan. Itu diubah dengan menggunakan finite different. Bawahnya lihat tuh. Finite different kan. Ini udah enak ya, tinggal ngikutin. Nah, terus nanti menjadi U mengupdate kan. N+1 kan mengupdate T-nya. Nah, itu yang mau di-coding. Coba ke bawah. Ke bawah. Terus sampai akhir. Nah, terus ke bawah terus sampai pol. Apa nih? Udah Pak. Sampai pol dong, paling bawah dong. Nah, udah paling bawah. Nah, itu tuh. Nah, itu nanti kamu bisa lihat. Jadi ini hasil analitik, ini hasil komputasional ya, gitu. Itu baru pemanasan untuk Python ya. Kamu nggak akan bisa ngerjain nomor 4 kalau nggak ngerjain nomor 1. Lah, jadi harus berurutan. Walaupun kelompok ya, tetap ngerjain semua dong. Iya, makanya. 1-4. Minggu depan ya, kasih lihat saya. Kalau mudeng persamaan numeriknya bagus. Harusnya mudeng lah. Finite different udah pernah saya jelasin di numerical method kan ya. Nah, saya harapannya kalian mudeng. Jadi biar kalian ngodingnya juga enak gitu kan. Jadi besok Altion juga deh, biar Altion dapat feel-nya nih. Altion juga nih, Yon.
Jadi Iya, Pak. minggu depan itu 1 jam pertama untuk presentasi ini 1 sampai 4 ini. 1,5 jam berikutnya materi find it different. Oke, siap. Ada 2 nih PR nih. Kayak gini siapa yang mau ambil CFD coba? Nggak ada yang mau lah. Oke. Oke, Pak. 1 jam nih besok. Kau bantu koreksi Jor minggu depan Jor ya. Oke. Nanti kalau find it different udah selesai baru find it volume yang PR-nya Jor. Dia Jor ya. Lu masih punya code-nya kan Jor? Yang mana? Yang find it volume-nya Lorena Barba ada. Oh, ada. Ntar Jordi aja yang koreksi. Iya, yang di sini masih pakai Final Different soalnya. Yang 4 tadi, yang burger. Kelas CFD ini tuh haram pakai ANSYS, nggak boleh. Pakai ANSYS dipakai untuk kelas ini aja apa itu proses teknologi aja. Energi proses simulation, Pak. Terlalu mudah kalau pakai ANSYS. Klik. Itu, Pak. Mempermudah pekerjaan manusia, Pak. Minggu depan ya nggak ada excuse ya. Oke. Mak, keluar lagi nih kata-kata gentle agreement nih. Oh iya. Nah ini bakal nightmare lah kalian. Kudu. Soalnya kelas CFD saya sama Altion sampah banget ya Yon. Cuma sampai mana Yon? Bahkan nggak nyampe masa momentum ya Yon ya. Nggak ada, Pak. Langsung klik. Nah, kalau nggak sampai mas momentum, sampai mana anjir? Sampai merah kuning hijau. Jor. Nah, Orang itu. itu minggu pertama. Itu kan minggu pertama. Nih merah kuning hijau Jor. Kita belajar merah kuning hijau. Tuh, Tenang aja. Gitu Yon. Jelas nggak Yon? Jelas, Pak. Kau ikut ngoding loh ya. Ya, Pak. Nah, jangan alasan Pak saya lagi skripsi sibuk. Justru itu akan memperdalam pemahamanmu di ANSYS nanti. Percaya sama center pasti kamu akan paham. Oh kenapa pakai couple, kenapa pakai simple, kayak gitu itu pahamnya dari situ nanti. Oke, Pak. Jangan oke doang ya. Serius, Nah, Pak. Ikut saya. ngomong-ngomong mesmu belum selesai 1 pun nih. Udah minggu ketiga ini. Mes, Pak. Ini, Pak. Gimana, Pak ya? Jangan Ini pakai belum, komputermu aja lah. Komputer saya tambah kentang, Pak. Ya tapi kan paling nggak ada isu license error kan? Iya sih, Pak. Ini mana ya komputer saya? Ya kok batasi sampai 2 juta aja dulu mesnya. Jangan sampai 6 juta. Terlalu serakah kamu ini. 4 juta Belum. aja lah. Masa komputer Philips dipakai 6 juta, Jor? Dia nggak tahu kita pakai 200.000 yang kemarin udah kayak gimana, Jor. 6 juta berapa lama itu? Apa generate-nya? Tanya aja berapa lama. Lama, Bang. Kayak nunggu gak ada kepastian gitu nih, Bang. Nunggu gagal. Mantap. Iya, masih panjang itu. Baru mes kan itu? Baru mes, Jor. Baru 2 day, Jor. Belum ke itu, ntar belum setupnya. Kamu udah Iya. nyoba yang saya saranin kemarin nggak, Yon? Ini, Pak. Masih ngeran ini, Pak. Di mana ngerannya? Di komputer saya 1, di Philips 1, Pak. Coba kau lihat yang di Philips dulu. Share coba. Ini, Pak. Waduh. Coba. Sabar, Pak. Saya join Zoom di laptop lo, Nah, waduh, ini gimana mau bisa join Zoom di HP ya? Anjir. Kau kira ini kelas marketing atau gimana? Bukan, Pak. Nge-lag, Pak, kalau di laptop, Pak. Kok bisa nge-lag? Nggak tahu, Pak, saya, Pak. Apa patah, Pak, tadi, Pak. Waduh. Sabar, Pak. Cepat sih harusnya. Ntar malam kita meeting loh ya. Jam 8. Harus sudah bawa progres dari masing-masing divisi ya. Progresmu apa, Will? Will.
Gimana caranya? Kok kamu nggak share ke saya? Katanya mau kamu presentasiin. Kemarin tapi Belum. itu Pak Jumat yang pas presentasi proposal kemarin Ah, sekalian semuanya. oh, mau dari malam ini berarti maunya. Iya, kemarin kan mau nunjukin cuman kata tuh hari Jumat aja barengan semua. Oh. Kemarin saya spare apa aja? Saya lupa malah. Apa aja game ya? Harus ada catatannya nih. Hari Ramadan udah kontrol belum sama Mamang? Udah Pak, hari itu hari apa ya meeting sama Bang Leo tuh? Woi, meeting sama Leo. Gimana kamu digrepe-grepe sama Leo enggak? Ada Pak biasa. Kita cerita lah Pak. Oh, kirain kamu ini nama Leo. Dan juga nanya-nanya sekitar skripsi juga. Pak, kita ada loh, Pak, cuman belum kita kerjain, Pak. Ya, Yang divisi kita, Pak. divisi kita siapa game maksudnya nih Kim? Saya, Bang Jordi, Pak Hasan sama Bapak. Loh, kok saya masuk divisi kan saya senior engineer game. Lah, Bapak kemarin bilang kayak gitu. Saya ada rekamannya. Masa? Iya. Kok bisa saya senior engineer masuk divisi itu? Saya memantau semuanya game. Wah. Udahlah, Pak, berarti. Divisi apa? Sama Yang Hasan. ini, Apa? yang gimana Manuver. caranya iya, manuver. Oh, tadi Hasan udah nelpon saya, udah ngasih update. Lah kamu udah meeting belum sama Hasan? Belum. Oh, gimana meeting dong? Lah, ntar malam lah, Pak. Tuh gimana? Hasan tadi pagi udah nelpon saya kan, ngasih tahu bla gini. Saya bilang, jangan kasih tahu ke saya kan, kasih tahu ke timmu, saya bilang gitu. Oh, ya, maaf Pak Hasan. Hasan, saya senior engineer. Minggu ini Jujur ya? ke skip, Pak. Maaf, Pak. Kim, kamu masih utang yang ini, yang siapa? Muhammad Najib itu, Kim. Muhammad Najib apa, Pak? Ainun Najib, Kim. Yang Metaverse, Kim. Metaverse. udah terbengkalai 3 bulan Kim Metaverse ini, Kim. Lah kan Metaverse bulan 9, Pak. Ini udah bulan 3, Kim. Ditunggu Pak In